Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Baiklah, pembaca materi A yaitu Irsad Septiansa, pembaca materi B Julita Nasrul, pembaca materi C Lydia Oktalia, pembaca materi D Mahadi Putra Agung, pembaca materi E Muhammad Zaki Ramadan, pembaca materi F Muhammad Isbari Agung, pembaca materi G Lydia Oktalia. Hakikat demokrasi. Sejak langsirnya Orde Baru di tahun 1998, demokrasi menjadi kosakata umum bagi siapa yang hendak menyatakan pendapat. Berbeda dengan masa lalu, demokrasi sekarang sudah menjadi milik semua orang dengan pemahaman yang berbeda. Seperti halnya agama, demokrasi banyak digunakan dan diungkapkan dalam perbincangan sehari-hari. Tapi banyak juga disalahpahami, padahal prinsip-prinsip moral agama dapat bertemu dengan nilai-nilai demokrasi. Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu: satu, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Dua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan pemerintah negara tersebut. Pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. Joseph A. Schumpeter mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sidney Hawk mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 3. Philip C. Schumpeter dan Terry Lincard mengatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik warga negara. 4. Henry B. Mayo mengatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 3. B. Demokrasi. Pandangan dan tantangan kehidupan bersama dan sekilas sejarah demokrasi. Menurut Durkheim Majid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karena itu, demokrasi harus diupayakan dan biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi dalam kerangka tersebut sebuah proses melaksanakan akan nilai-nilai keadaban dalam bernegara dan bermasyarakat. Menjadi demokrasi membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari demokrasi yang telah maju. Dalam demokrasi ada 6 norma atau unsur pokok, yaitu kesadaran, kedua musyawarah, ketiga cara haruslah sejalan dengan tujuan. Keempat, norma kejujuran dalam bermufakat. Kelima, kebebasan nurani. Keenam, trial and error. Sejarah demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum.
yang dipraktekkan antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Demokrasi yang diterapkan pada masa itu adalah demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik sejalan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya 1. Magna Carta. Magna Carta adalah suatu piagam yang membuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Ada dua hal yang sangat berdasarkan pada piagam itu, yaitu adanya perbatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Kedua, adanya gerakan pencerahan dan reformasi. Renaissance adalah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Gerakan reformasi. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16 yang bertujuan untuk menjadi gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja yang bertumpu pada rasionalitas yang berdasarkan pada hukum alam dan kontrak sosial. 1. Hukum alam. Salah satu asas dalam prinsip hukum alam adalah pandangan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang ditimbulkan dari alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal. Unsur universalisme hukum alam ini akhirnya mempengaruhi kehidupan politik di Eropa yang awalnya berdasarkan keputusan absolut dari rakyat kepada raja, tetapi berubah menjadi politik yang didasarkan pada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Kedua, kontrak sosial. Lahirnya istilah kontrak sosial lantaran yang berkuasa dan yang dikuasai tidak lepas dari dua filsuf Eropa, John Locke Inggris dan Montesquieu Prancis. Menurut Locke, hak politik rakyat mencukup hak atas hidup, kebebasan, dan hak memiliki. Menurut Montesquieu, sistem pokok yang dapat menjamin hak politik tersebut melalui prinsip trias politika, yaitu suatu sistem pemisahan kekuasaan dalam negara menjadi 3 bentuk kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. C. Demokrasi di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa di Indonesia berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik, Pri Sulisto, keberhasilan di Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini di beberapa di antaranya masih diperintah dengan tangan besi. Sejarah demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer, yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Namun, demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia karena ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan demokrasi ini, sehingga melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi, kesukuan, dan agama,
yang mengakibatkan pemerintahan yang berbasis politik jarang dapat bertahan lama. Akibatnya, destabilisasi politik nasional bahkan mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Dengan demikian, masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir, diganti dengan demokrasi terpimpin yang memposisikan Presiden Soekarno menjadi pusat kekuasaan negara. 2. Periode 1959 sampai 1965. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi terpimpin, yang dicirikan dominasi politik presiden yang berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha mencapai jalan keluar dari kebuntuan kepemimpinan yang kuat. Dekret Presiden ini menimbulkan penyimpangan konstitusi oleh Presiden. Misalnya pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu, padahal dalam Undang-Undang 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk itu. Dalam pandangan sejarawan Ahmad Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menetapkan Soekarno sebagai ayah dalam sebuah keluarga besar Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, keliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno yaitu pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme yang terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Perseteruan politik ideologis antara PKI dan TNI yang disebabkan oleh perilaku politik PKI yang Marxis dengan memanfaatkan Front Nasional yang didirikan sebagai wadah kegiatan politik yang manipulasi oleh PKI untuk menjadi bagian strategi taktik komunisme internasional yang mengharuskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat. Akhirnya terjadilah peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan 30 September 1965 yang menewaskan sejumlah pemimpin teras TNI yang dibunuh secara mengenaskan oleh kader PKI. 3. Periode 1965 sampai 1998. Periode ini merupakan masa pemerintah Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Sebagai kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama, periode Orde Baru ini adalah upaya untuk meluluskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945 yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi, yaitu 1. Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum. 2. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan layak bagi semua warga negara. 3. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya adalah bahwa pengakuan dan perlindungan HAM. Namun, penguasa Orde Baru yang menganut demokrasi Pancasila baru sebatas retorika politik dan penguasanya bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi yang menurut Muhammad Rusli Karim. Ketidakdemokrasisan penguasa Orde Baru ditandangi oleh 1. Dominannya peranan militer, 2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, 3. Pengebirian peran dan fungsi partai politik, 4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, 5. Politik massa mengambang, 6. Monolitisasi ideologi negara, 7. Inkorporasi lembaga non-pemerintah. 4. Periode 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut dengan istilah periode pasca Orde Baru, yang erat hubungannya dengan gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini berakhir waktu lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998 setelah lebih dari 30 tahun berkuasanya dengan demokrasi Pancasila.
Pancasila yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif, dan penuh nuansa HAM ditimpa pengalaman pahit yang berdampak pada keinginan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Demokrasi yang diusung oleh gerakan reformasi adalah demokrasi yang sesungguhnya di mana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintah yang demokratis. Wacana demokrasi pasca Orde Baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat medani dan penegakan HAM secara konsekuen dan sungguh-sungguh. D. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintah, ekonomi, sosial, dan politik sangat bergantung kepada keberadaan dan peranan yang dijalankan oleh unsur-unsur penting penopang tegaknya demokrasi, antara lain 1. Negara hukum. Negara hukum adalah negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya melalui perlembagaan, peradilan, dan bebas dan tidak memiliki serta penjaminan hak asasi manusia. Ciri-ciri konsep negara hukum ialah adanya perlindungan terhadap HAM, 2. Adanya permisah dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM, 3. Pemerintah berdasarkan peraturan, 4. Adanya peradilan administrasi, dan ciri-cirinya diantara lain adanya supremasi aturan hukum, 2. Kesamaan pendukung, kesamaan kedudukan di depan hukum, 3. Jaminan dan perlindungan HAM. Yang kedua ialah masyarakat madani atau civil society. Masyarakat madani yaitu sebuah masyarakat dengan ciri-ciri yang terbuka atau egaliter, bebas dari demonstrasi dan tekanan negara. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Masyarakat madani adanya keterlibatan warga dengan civic engagement atau melalui asosiasi sosial. Masyarakat madani bukan merupakan syarat penting atau prakondisi bagi demokrasi semata. 3. Aliansi kelompok strategis. Aliansi kelompok strategis terdiri dari A. Partai politik, B. Kelompok gerakan, dan C. Kelompok penegak atau kelompok kepentingan. E. Parameter tantangan kehidupan demokrasi. Suatu pemerintahan dikatakan demokrasi bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralis. Menurut Robert Dahl, terdapat 7 prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu 1. Kontrol atas keputusan pemerintah, 2. Pemilihan umum yang sejujur, 3. Hak memilih dan dipilih, 4. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, 5. Kebebasan mengakses informasi, 6. Kebebasan berserikat. 3 aspek dapat dijadikan landasan untuk mengatur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam satu negara. Aspek tersebut yaitu 1. Pemilihan umum, 2. Susunan kekuasaan negara, 3. Kontrol rakyat. Parameter demokrasi juga dapat diketahui melalui adanya unsur sebagai berikut. 1. Hak dan kewajiban politik dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan, dan rasa merdeka. 2. Pengakuan hukum yang berdasarkan pada prinsip supremasi hukum, kesamaan di depan hukum, dan jaminan terhadap HAM. 3. Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. 4. Kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab. 5. Pengakuan terhadap hak minoritas. 6. Pembuatan kebijakan negara yang berdasarkan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan. 7. Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. 8. Keseimbangan dan keharmonisan.
9. Tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan. 10. Lembaga peradilan yang independen. Menurut tokoh reformasi Amin Rais, parameter demokrasi pada suatu negara masyarakat adanya 1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. 2. Distribusi pendapat secara adil. 3. Kesempatan memperoleh pendidikan. 4. Ketersediaan dan keterbukaan informasi. 5. Mengindahkan falsion politik. 6. Kebebasan individu. 7. Semangat kerjasama. 8. Hak untuk proses. Menurut Sri Suemanti, negara dikatakan demokrasi apabila satu hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas. 2. Hasil pemilu dapat mengakibatkan penggantian orang-orang pemerintah. 3. Pemerintahan harus terbuka. 4. Kepentingan Menurut Sri Suemanti, negara dikatakan demokrasi apabila satu hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas. 2. Hasil pemilu dapat mengakibatkan penggantian orang-orang pemerintah. 3. Pemerintahan harus terbuka. 4. Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan. Menurut Fred Magnis Sujeno, kriteria negara demokrasi adalah 1. Negara terikat pada hukum. 2. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat. 3. Pemilu yang bebas. 4. Prinsip mayoritas. 5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Menurut W. Ross, Yales ciri-ciri demokrasi yaitu 1. Toleransi terhadap orang lain. 2. Perasaan fair play. 3. Optimis terhadap hakikat manusia. 4. Persamaan kesempatan. 5. Orang yang terdidik. 6. Jaminan hidup, kebebasan, dan hak milik. Di sini saya akan menjelaskan tentang partai politik dan pemilu dalam kerangka demokrasi. Yang pertama yaitu partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokrasi yang selain sebagai struktur kelembagaan politik yang keanggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Yang pertama, partai politik mempunyai peran strategis dalam pembangunan demokrasi. May Rudi yaitu memiliki 6 fungsi. Yang pertama, komunikasi politik. Yang kedua, pendidikan dan pemasyarakatan. Ketiga, membina calon-calon pemimpin. Yang keempat, penggulangan konflik politik melalui cara-cara damai. Yang kelima, melaksanakan pemerintahan. Yang keenam, pengawasan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Dan pakar ilmu politik memiliki 4 fungsi dalam pembangunan demokrasi. Yang pertama, sarana komunikasi. Yang kedua, sarana sosialisasi. Yang ketiga, sarana struktur kader dan anggota politik. Yang keempat, sarana pengatur konflik. Di mana di masa 15 tahun pertama, kemerdekaan parpol bermunculan ibarat jamur di musim hujan. Lalu ada sistem kepartaian. Ada G. Islam dan demokrasi. Muhammad Ahmad Esmauli ketika Spirit Enlightenment dengan doktrin hukum alam nya telah menginspirasikan lahirnya konsep-konsep barat tentang demokrasi, pluralis, dan HAM akibat pengaruh yang sama kalangan ulama muslim menjadikan doktrin-doktrin tersebut di bawah sinaran otoritas teks yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW. Secara garis besar, Islam dan demokrasi dikelompokkan menjadi 3 kelompok pemikiran yaitu 1. Islam dan demokrasi adalah 2 sistem politik yang berbeda. 2. Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti dipahami dan dipraktikkan di negara-negara barat.
3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan di negara-negara maju. Terdapat beberapa argumen teoritas yang habis menjelaskan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan demokrasi dunia Islam, yaitu 1. Pemahaman doktrinal menghambat praktek demokrasi. 2. Persoalan kultur. 3. Lambatnya pertumbuhan demokrasi dunia Islam tak ada hubungannya dengan teknologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri.